Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini bertemu lagi dengan saya ya untuk membahas mengenai Nursing Outcome Classification atau biasa disebut dengan NOC. Nah, sebelum saya bahas, saya harap sudah punya buku masing-masing. Sudah punya bukunya atau belum ya? Jadi bisa menggunakan buku bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Cuman yang saya punya ini bahasa Inggris. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan yang bahasa Indonesia. Untuk kali ini, mohon maaf karena saya tidak bisa menunjukkan video langsung saya membuka bukunya, tapi saya hanya bisa memberikan petunjuk bagaimana cara membaca NOC berdasarkan gambar-gambar. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung menghubungi saya. Misalnya Anda mau mengerjakan tugas NOC, ataupun ingin mencoba-coba bagaimana sih cara menyusun NOC, nah itu langsung nanti bisa dikonsultasikan lewat WA, karena nanti kalau email lama juga ya balasnya, jadi bisa lewat WA. Insya Allah kalau ada waktu, kemudian pas itu saya bisa jawab, nanti saya akan jawab pertanyaan dari Anda. Baik, langsung saja untuk pembahasan pada hari ini. Yang pertama adalah apa sih definisi NOC, kemudian taksonomi dari NOC itu sendiri. Yang ketiga, manfaat dari implementasi atau penerapan NOC pada tatanan klinis. Serta yang keempat, langkah membuat tujuan dengan buku NOC. Nah, jadi bagaimana sih kita akan atau langkah-langkahnya saat kita mau membuat tujuan. Mungkin untuk pendokumentasian akan lebih dijelaskan lagi di dokep ya. Kalau untuk metodologi, ini pengenalan bagaimana cara kita membuat atau langkah-langkah kita mengerjakan atau membuat tujuan. Untuk hari ini kita belajar NOC dan yang selanjutnya nanti kita akan belajar SLKI dengan saya dan untuk studi kasusnya nanti dengan Bu Ita. Oke, apa sih sebenarnya Nursing Outcome Classification atau NOC itu? Jadi NOC itu merupakan salah satu klasifikasi bahasa standar keperawatan yang komprehensif dan berbasis riset yang ditujukan untuk mengukur outcome klien, keluarga, dan komunitas dalam evaluasi dampak pemberian intervensi. Jadi secara sederhananya, NOC itu adalah outcome atau tujuan yang ingin kita capai saat kita sudah melakukan intervensi kepada pasien. Karena apapun yang kita lakukan tanpa tujuan pasti tidak akan tahu hasilnya itu bagus atau tidak. Jadi harus kita tetapkan yang namanya tujuan. Misalnya kita ambil diagnosa nyeri akut berhubungan dengan biasanya faktor biologis ya, misalnya karena dia sakit apendik, sakit perut, atau sakit apapun. Nah, kalau pasiennya nyeri, pasti intervensi yang kita berikan adalah bagaimana cara mengurangi nyeri. Salah satunya mungkin dengan aromaterapi atau dengan teknik relaksasi, distraksi, dan sebagainya, hingga kolaborasi obat-obatan. Nah, agar kita tahu intervensi yang kita berikan itu efektif atau tidak, maka kita perlu menetapkan tujuan. Nah, misalnya tujuannya seperti ini. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, nyeri pasien berkurang dengan kriteria hasil. Nah, wajah meringis dari 4 ke 2 misalnya. Kemudian TTV, karena kan nyeri itu juga bisa meningkatkan nadi. Nadinya dari skala 4 menjadi 2 misalnya. Ini tergantung dari skala yang ada di NOC. Jadi intinya NOC itu adalah outcome atau tujuan yang ingin kita capai sebagai evaluasi dari pemberian intervensi. Nah, NOC juga adalah kondisi individu, keluarga, atau masyarakat serta perilaku atau persepsi yang diukur sepanjang rentang dalam berespon terhadap intervensi keperawatan. Nah, jadi kondisi individu, keluarga maupun masyarakat
itu diukur sejauh atau sepanjang rentang dia berespon terhadap intervensi yang diberikan. Selama dia mendapatkan intervensi, maka harus kita tetapkan NOC atau outcome-nya. Kemudian, outcome itu dinyatakan sebagai konsep variabel yang merepresentasikan kondisi individu. Di sini, outcome terdiri dari label, kemudian indikator set, jadi ada banyak indikator yang kita harus pilih sesuai dengan kondisi pasien, dan 5 poin skala Likert. Jadi yang dimaksud skala Likert itu dari yang misalnya 1 tidak tahu, 2 sedikit tahu, 3 sedang, 4 pemahaman yang superficial, 5 pemahaman yang luas. Kemudian kalau kita ambil yang nyeri itu misalnya tidak nyeri, kemudian nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, nyeri sangat berat. Nah, itu yang dimaksud 5 poin skala Likert. Nah, ini contoh dari yang namanya nursing outcome. Nah, di sini Anda bisa lihat, kalau Anda langsung lihat bukunya lebih jelas ya, ini karena di slide jadinya kecil-kecil. Di sini ada kode label, kemudian ada label outcome. Selanjutnya, nah ini yang saya maksud skala Likert itu ada 5 poin. Nah, ini skalanya. Misalnya 1 tidak pernah menunjukkan, 2 jarang menunjukkan, 3 kadang-kadang menunjukkan, 4 sering menunjukkan, dan 5 konsisten menunjukkan. Nah, ini skalanya. Kemudian ini adalah kode indikator. Nah, jadi setiap indikator ini ada kodenya. Selanjutnya adalah, nah ini semua pernyataan indikator. Nah, inilah yang harus kita pilih. Makanya pada saat menyusun ASKEP itu harus bisa berpikir kritis. Nah, kira-kira mana sih yang sesuai dengan kondisi pasien? Kemudian apa sih yang harus dituju? Misalnya dari 2, nanti awalnya 2 menjadi berapa sih? Nah, ini dibutuhkan yang namanya critical thinking atau berpikir kritis. Karena untuk indikator ini adalah persepsi dari masing-masing perawat yang sedang bertugas. Jadi tidak ada kriteria khusus kalau jarang tuh segini, kadang-kadang segini, itu tidak ada. Jadi kita harus berpikir kritis untuk membandingkan antara kondisi pasien dengan kondisi pasien yang sehat, dengan kondisi orang sehat ya. Kalau sehat ya bukan pasien namanya ya. Begitu. Pernyataan indikatornya banyak, jadi kita pilih sesuai kondisi pasien. Kemudian ada referensi dari outcome-nya. Nah, tujuan atau outcome merupakan hal yang penting karena tujuan yang akan kita capai selama perawatan pasien. Tadi sudah dijelaskan tujuan itu sangat penting untuk melihat atau mengevaluasi intervensi kita itu sudah berhasil atau belum, tentu dari tujuan yang ditetapkan. Dalam membuat tujuan atau dalam membuat NOC, mahasiswa atau perawat harus berpikir sistematis dan kritis. Jadi tidak bisa membuat outcome yang tidak mungkin dicapai atau tidak masuk akal. Selalu ingat dan gunakan prinsip SMART dalam menyusun NOC. Masih ingat ya, SMART itu apa ya? Yang S adalah spesifik, kemudian measurement, achievable, reasonable, dan timeline. Jadi harus spesifik, harus dapat diukur, harus dapat diterima, rasional, dan ada jangka waktunya. Kemudian indikator dalam bentuk skala. Nah, ini misalnya yang 5 tadi ya, skala yang 5 poin skala Likert tadi, misalnya tidak dilakukan, kemudian jarang dilakukan, kadang dilakukan, sering dilakukan, dan selalu dilakukan. Ini contoh dari skala Likert 5 poin tersebut. Nanti Anda bisa lihat macam-macam skalanya ya, dan juga harus diperhatikan, karena tidak selalu berurutan. Kalau 1 itu yang buruk, kemudian 5 yang bagus, bisa juga dibalik, 1 yang bagus, 5 yang buruk, tergantung dari konteksnya. Nah, ini taksonomi NOC. Nah, ini domain 1.
Nah, ini kita kalau mau membuat NOC harus melihat domain dari diagnosanya. Nah, ini mungkin juga kurang jelas ya untuk tulisannya. Nah, ini untuk level domain 1, level 1 domain 1 fungsi kesehatan, kemudian domain 2 kesehatan fisiologis, domain 3 kesehatan psikososial, domain 4 pengetahuan tentang kesehatan dan perilaku, domain 5 kondisi kesehatan yang dirasakan, domain 6 kesehatan keluarga, dan domain 7 kesehatan komunitas. Nah, ini taksonomi dari untuk fungsi kesehatan, biasanya dia meliputi pemeliharaan energi, pertumbuhan dan perkembangan, pergerakan, serta perawatan diri. Untuk fisiologi, contohnya jantung paru, eliminasi, cairan, respon imun, regulasi, dan sebagainya. Ya, ini contoh dari taksonomi. Jadi untuk taksonomi kita bisa lihat untuk fungsi kesehatan ya, meliputi istirahat, perkembangan, ambulasi, perawatan diri, misalnya mandi, kesehatan fisiologis, meliputi status jantung paru, termoregulasi, kesehatan psikososial, meliputi citra tubuh, coping, dukungan sosial, dan kontrol kecemasan diri. Untuk pengetahuan tentang kesehatan dan perilaku, misalnya manajemen diri untuk pasien asma atau perilaku kesehatan ibu postpartum. Untuk kondisi kesehatan yang dirasakan, misalnya status kenyamanan, yaitu nyeri, kemudian keparahan dari hipertensi, kepuasan klien, misalnya ini untuk manajemen ya. Kemudian kesehatan keluarga meliputi status kesehatan keluarga, kinerja pengasuhan, misalnya pada anak toddler, dan kesehatan komunitas, misalnya respon berduka komunitas, kemudian kesiapan komunitas terhadap bencana. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari penerapan atau implementasi dari NOC? Jadi manfaatnya bisa sebagai bahasa standar keperawatan. Yang namanya standar kan berarti digunakan semuanya. Kenapa harus ada standar? Agar keperawatan ini bahasanya hanya satu ya, tidak dengan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian memberikan informasi penting terkait keberlanjutan perawatan. Nah, jadi bagaimana sih tujuannya sudah tercapai atau belum? Kalau belum, apakah kita bisa ataukah kita harus mengganti intervensi? Oh, ternyata kok tidak tercapai tujuannya. Mungkin intervensinya kurang tepat sehingga kita bisa mencari alternatif lain agar pasiennya bisa pulih dengan segera. Kemudian, efektivitas biaya perawatan. Nah, kalau kita ini jeli ya, untuk melihat apakah intervensi itu sudah bagus atau belum, kalau kita bisa jeli sampai ke situ, dan kita segera mencari alternatif yang terbaik, maka waktu perawatan pasien pasti akan berkurang, atau dia tidak akan lama-lama berada di rumah sakit. Kalau dia tidak lama dirawat, berarti efektivitas untuk biaya perawatannya. Kemudian menjelaskan pengetahuan keperawatan dan meningkatkan pengembangan teori keperawatan. Karena di situ diciptakan berdasarkan riset, berdasarkan teori-teori yang ada. Kemudian menunjukkan kontribusi keperawatan kepada pasien, keluarga, dan masyarakat, serta mudah diintegrasikan ke dalam dokumentasi elektronik. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas kalau untuk Nanda Noknik ini sudah ada versi elektroniknya, sudah ada sistem informasi keperawatannya. Jadi langsung bisa dimasukkan ketika ada tanda gejala seperti ini, diagnosanya langsung muncul. Ketika menuliskan diagnosa, nanti NOC-nya juga langsung muncul. Nah, ini manfaat dari implementasi NOC. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Bisa ditanyakan di forum diskusi atau bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Selanjutnya, cara pengukuran outcome. Nah, jadi outcome atau NOC ini diukur dengan 5 poin skala Likert. Tadi sudah saya jelaskan, skala Likertnya ada 5 poin. Nah, skala 5 terbaik dan skala 1 terburuk atau sebaliknya, tergantung kondisi ya. Jadi memang Anda harus jeli melihat, karena tidak selalu yang 5 terbaik, yang 1 terburuk. Bisa saja sebaliknya.
Setelah identifikasi label outcome, perlu mengukur nilai outcome sebelum dan setelah intervensi. Jadi nanti kolomnya itu kriteria hasil dalam kolom kode indikator, indikatornya, kemudian sebelum dan setelah intervensi, atau biasanya kita bisa sebutkan awal dan tujuan. Nah, kalau nanti sudah dievaluasi, setelah implementasi kan yang terakhir evaluasi, nanti kita tuliskan awal, tujuan, dan akhir atau hasil yang dicapai. Kemudian saat mengukur outcome, gunakan seseorang sebagai referensi waktu ke waktu dan di seluruh tatanan layanan. Nah, seseorang sebagai referensi itu merupakan orang yang sehat, jadi dibandingkan. Kalau misalnya orang sakit itu segini, orang sehatnya seperti ini, kira-kira pasien yang sakit ini berada di level mana ya? Berada di skala mana ya? Ini yang perlu dibandingkan. Nah, bagaimana? Apakah tergambar penjelasan saya? Lumayan rumit ya, karena memang butuh yang namanya critical thinking dalam menerapkan skalanya. Kemudian perlu juga berpikir sistematis dan kritis dalam mencari atau menetapkan tujuan dari skala ini menjadi skala ini. Karena harus rasional, tidak bisa sembarangan ya. Nah, mengapa outcome tidak dinyatakan sebagai tujuan? Karena outcome dan tujuan itu berbeda. Outcome itu konsepnya variabel, sedangkan tujuan itu bukan perbandingan silang. Outcome tidak hanya berisi tujuan tercapai atau tidak, tapi benar-benar harus ada indikator dari awal sampai akhir. Kemudian kalau tujuan itu, yang namanya tujuan berarti tercapai dan tidak, atau tujuan itu bisa kita tuliskan masalah teratasi atau masalah tidak atau belum teratasi. Kemudian outcome itu mengukur skala perubahan, sedangkan tujuan tidak. Dan untuk outcome mengkaji perubahan kecil sekalipun. Jadi perubahan kecil sekalipun itu sangat berarti untuk outcome. Oke, yang keempat, bagaimana sih langkah kita membuat tujuan dengan buku NOC? Jadi silahkan Anda buka buku NOC-nya. Kalau nanti Anda menyaksikan video ini, bisa diulang-ulang sendiri ya. Kan bisa dicepatkan, dipelankan, diulang lagi gitu ya. Ini gunanya kalau mau melihat video. Jadi video itu tidak hanya dilewatkan atau tidak dibuka sama sekali, melainkan harus dibuka dan dipelajari. Untuk yang pertama, lihat nanda knock linkage. Jadi di sini nanti di bagian 4 ada yang namanya knock linkage dengan nanda ya. Jadi ketika akan mencari nol, kita cari dulu diagnosanya apa. Misalnya diagnosanya adalah breast milk insufficient, berarti kita langsung cari di halaman ini, kemudian di-linkkan ke NOC-nya. Nah, kita lihat dulu di bagian 4. Selanjutnya, cari diagnosa nanda yang telah ditetapkan. Nah, misalnya kita akan mencari diagnosa kurang pengetahuan, tapi ini pada ibu menyusui. Kita cari di sini kurang pengetahuan. Nah, kurang pengetahuan itu ada di mana? Nah, ini ya. Misalnya kurang pengetahuan itu di halaman 606. Kita buka di halaman 606 itu apa NOC-nya. Tadi setelah membuka part 3, kita cari diagnosa yang ditetapkan. Misalnya kita dapat diagnosa kurang pengetahuan, yang kita cari di sini dan halamannya berapa. Selanjutnya, kalau sudah dapat nih, misalnya kurang pengetahuan, kita cari sesuai dengan diagnosanya. Diagnosanya adalah pada ibu menyusui, berarti kita pilih knowledge breastfeeding. Nah, ini adalah kurang pengetahuan pada ibu menyusui. Kalau kita sudah tahu ini, kita bisa cari di
bagian 3, jadi di NOC itu di awal-awal ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 gitu ya. Jadi di bagian 4 atau di bagian outcome kita cari, pilih sesuai, outcome-nya dipilih sesuai dengan diagnosa yang sudah ditentukan. Tadi adalah knowledge breastfeeding ya. Di sini kita bisa lihat knowledge breastfeeding di halaman 295. Jadi kita buka halaman 295. Bagi yang tidak memiliki buku bahasa Inggris atau punyanya bahasa Indonesia, bisa menyesuaikan ya untuk halamannya. Nggak ada yang beda. Anda hanya perlu melihat bagian 4, kemudian bagian 3, dicari outcome-nya apa. Yang bahasa Indonesia juga lebih gampang. Cuman saya menyarankan bahasa Inggris karena bahasa terjemahan itu kadang beda sama aslinya ya. Nah, makanya nanti Anda bisa bandingkan gampang mana sih NOC sama SLKI gitu ya. Ini kan versi NOC-nya ya, nanti ada versi SLKI. Nah, kalau sudah dapat halamannya, kita bisa buka langsung untuk outcome knowledge breastfeeding. Nah, ini kalau sudah dapat, nah ini label dari NOC-nya. Ini labelnya, jangan lupa dicantumkan di laporan nanti di ASCOP-nya. Untuk yang langkah ketiga, buka indeks lalu mencari outcome. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, pilih indikator yang sesuai dengan kondisi pasien. Nah, kita kan nggak tahu pasiennya ya, ini kan hanya contoh ya. Misalnya kita pilih yang psikologi, fisiologinya, atau dipilih apanya gitu. Nah, indikator adalah hasil yang kita ingin tuju atau outcome kita. Nah, ini indikatornya. Ini karena kita bahasnya pengetahuan, maka isinya skalanya adalah 1, tidak tahu, 2, sedikit tahu, 3, mengetahui sedang, pengetahuan sedang, 4, pengetahuannya pemahaman saja, 5, benar-benar mengetahui dengan jelas ya. Kita harus lihat juga pada saat pendidikan kesehatan, ini kan berarti kita memberikan penyuluhan ya, karena pasiennya kurang pengetahuan. Dalam memberikan pendidikan kesehatan, kita lihat latar belakang dari pendidikan pasien, kemudian lihat tempat tinggal atau aksesnya, apakah gampang mencari akses internet atau mencari akses pengetahuan atau tidak. Nah, selanjutnya, ini misalnya skala yang kita capai tadi yang ada di gambar ya, ada 5 skala, 1 tidak tahu, 2 terbatas, 3 sedang, 4 paham dasarnya saja, 5 paham yang luas. Jadi 5 itu benar-benar top ya, benar-benar paham sampai fisiologinya, sampai manifestasi semuanya udah kayak mahasiswa keperawatan gitu. Selanjutnya, menuliskan tujuan dari keperawatan. Nah, jadi outcome tidak hanya dituliskan dalam bentuk tabel indikator, melainkan harus smart. Kemudian tujuan harus mengandung unsur waktu dan skala yang akan dituju. Nah, misal pada kasus ini pendidikan pasien adalah SMP dan akses informasi sulit, maka contoh penyusunan tujuan adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan selama 3 kali 30 menit, karena kita adalah tentang pengetahuan, nggak mungkin kan kita tulis 3 kali 24 jam, pengetahuan atau penkes kan kita berikan misalnya 30 menit, selama 3 kali misalnya, klien dapat 1, mengetahui manfaat menyusui, 4. Nah, kita bertujuan klien cukup paham dasar dari keuntungan menyusui. Untuk fisiologi laktasi, kita tujuannya 3. Kita bertujuan klien tahu saja, karena pendidikan hanya SMP. Jadi tidak mungkin kita mengharapkan pasien benar-benar tahu mekanisme atau bagaimana jalannya laktasi, bagaimana jalannya makanan itu diproses hingga jadi susu kan, hormon apa yang berpengaruh, saraf-saraf apa, kemudian hipotalamus mana yang berfungsi posterior, lobus hipofisis posterior atau anterior, kan tidak sampai ke situ ya, cukup kita tahu, cukup kita membuat tujuan pasien tahu saja fisiologinya. Kemudian teknik yang tepat untuk melekatkan bayi ke puting, kalau ini harus ya, harus kita pahamkan benar-benar karena ini teknik.
Kalau kita mau berhasil dalam memberikan Pankes tentang menyusui, ya kita harus benar-benar memberikan teknik yang tepat untuk melekatkan bayi ke puting ini, karena kunci dari kesuksesan menyusui. Begitu contohnya. Ingat untuk menuliskan skala awal dan tujuan di bagian indikator. Jadi nanti bisa dijelaskan lagi di dokem kalau ada kesempatan, atau solusinya itu saja ya. Kalau Anda mau benar-benar belajar, kemudian pengen tahu cara menyusunnya seperti apa yang benar, silahkan Anda susun dari diagnosa yang Anda dapat, kemudian lihat pasiennya, atau lihat dari kasus, misalnya kasus yang sudah saya berikan di RPP, misalnya Anda mau dalami diagnosanya apa, kemudian mau menuliskan NOC-nya seperti apa, nah bisa konsul ke saya. Kalau misalnya susah lewat WA, bisa lewat email, tapi itu tadi ya, kalau email saya balasnya lama. Kan gampang ya, Anda tuliskan aja tabelnya dalam bentuk Word, kemudian nanti bisa dikirim via WA ya. Kenapa saya menggarisbawahi highlight ya? Yang benar-benar ingin, karena saya khawatirnya ya hanya lalu lintas saja ya. Udah pokoknya udah materinya udah gitu, tapi saya menggarisbawahi bagi yang benar-benar ingin membuat atau ingin bisa membuat NOC, silahkan mengerjakan kasus yang saya berikan dan dikonsultasikan ke saya. Oke, saya ingatkan kembali, tujuan outcome ini adalah hal yang ingin kita tuju atau capai selama perawatan pasien. Saya simpulkan ya, kemudian dalam penentuan tujuan, perawat dituntut untuk berpikir sistematis dan kritis, selalu ingat gunakan pedoman SMART, dan diagnosa yang sesuai akan membuat kita memahami tujuan yang sesuai dan intervensi yang tepat untuk masalah keperawatan pasien. Jadi, di awal kita sudah bahas segmentasi keperawatan ya. Asuhan keperawatan itu kuncinya adalah di pengkajian. Kalau pengkajiannya bagus, diagnosanya benar. Diagnosa benar, intervensi outcome-nya benar, dan intervensi sampai evaluasinya bisa tepat. Tapi kalau sudah salah di depan, biasanya sampai ke belakang juga kurang tepat. Itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Kuncinya adalah banyak berlatih ya, karena kalau materi dan teori saja kan itu masih konsep dan mengambang di otak ya. Jadi harus dilatih, diaplikasikan agar kita benar-benar paham dan kita tahu bagaimana cara membuat nursing outcome dan membuat asuhan keperawatan secara komprehensif. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Ada salah kata atau ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Tidak ada maksud apapun kecuali untuk kebaikan Anda. Dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.